Nah, sambil nunggu ini dilakukan, ya, sudah disiapkan. Oke, Mas, terima kasih. Sudah disiapkan belajar hari ini. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Belajar apa aja ayo hari ini? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. PKN. Hah? PPKN, betul. Kurang satu. IPA. IPA. IPA, betul. IPA kan sudah hari Senin, Iya. Gini, matematika dan IPA itu kan pelajarannya lebih sulit dan materinya lebih banyak. Nah, kalau kita belajarnya cuma 1 minggu itu 1 kali kayak yang lain, kayak bahasa Indonesia, PPKN, nah nanti materinya jadi belum habis. Terus kalian jadi belum paham kan matanya keliru kan makanya kan makanya dilihat itu di metrik ya toh, yang pelajarannya ada 2 kali itu matematika dan bahasa matematika dan IPA gitu. Nanti minggu depannya yang 2 kali insya Allah IPS gitu. Jadi IPA sama IPS itu gantian. Kalau udah 2 minggu IPA-nya 2 kali, berarti 2 minggu berikutnya IPS-nya 2 kali. Tapi kalau matematika itu selalu 2 kali, ya. Soalnya matematika banyak, terus agak sulit, ya. Oke, hari ini jam pertama kita belajar IPA dulu. Siapa yang di sini punya telinga? Oh, ngaco ya. Alhamdulillah, kita punya telinga semua. Nah, ya toh, telingamu itu, Nak. Ya, telingamu itu, Nak. Walaupun terlihat di luar hanya seperti ini, tapi ini memiliki bagian-bagiannya. Ya, ada bagian telinga luar ini yang terlihat, ya, yang bisa kamu pegang. Ini namanya telinga luar. Ya, ada telinga dalam, ada telinga tengah dan ada telinga dalam di sini. Ya, untuk lebih jelasnya, Usfina tampilkan PPT-nya. Sebentar ya. 자기야, 강하게. Iya, Mbak Asyifa. Silahkan. PPT-nya sudah masuk belum? Sudah. Sudah? Oke. Nah. Belum, Us. Hah? Belum masuk? Kertasnya doang. Hah? Iya, Us. Iya, kertasnya doang. Nah. Masih belum. Oke. Nah. Allah ya Karim. Nah, kita belajar tentang bagian-bagian dan fungsi telinga, ya, yang sudah Usfina kasih tahu tadi. Telinga itu merupakan indera untuk mendengar. Ya toh, kalau kamu mendengar, itu kamu menggunakan telinga. Kalau melihat, kamu menggunakan apa? Mata. Indra yang kamu miliki itu yang dibahas pertama adalah telinga, ya. Terus telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi belibet, yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz per detik.
Ya, seperti yang sudah dibahas hari Senin, yang bisa mendengar kurang dari 20 Hz itu apa? Jangkrik. Jangkrik, pinter. Apalagi? Kuda. Kuda, pinter. Apalagi? Satu Gajah. lagi. Gajah. Ya, gajah, pinter. Nah, terus kita ya, manusia itu bisa mendengar 20 sampai 20 Hz per detik. Nah, kalau yang bisa mendengar di atas 20.000 apa? Kelelawar. Pinter. Satu Kelelawar. kelelawar. Dua apa? Lumba-lumba. Lumba-lumba, pinter. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada gambar telinga. Jadi telingamu itu ya nak ya, kalau dari luar itu yang hanya coklat-coklatnya aja ini loh, daun telinga. Ini itu yang bisa kamu pegang, yang bisa kamu bersihkan. Nah, itu bentuknya kayak gini. Ya. Terus di dalamnya masuk lagi. Biasanya kamu telinganya kotor, ya toh? Nah, telinganya kotor itu biasanya ada di sini saluran pendengaran ini. Kotoran itu masuk di sini. Nah, gitu nanti lama-lama juga nanti akan keluar sendiri, pelan-pelan akan maju, 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 maju. Ya. Nah, terus gini, itu kan sudah dibagi. Ada yang warna oren-oren agak coklat, itu namanya telinga luar. Telinga bagian luar yang bisa kamu pegang. Nah, ada warnanya yang pink. Pink itu kan ada membran timpani, ada tulang pendengaran, saluran eustachius. Nah, itu telinga tengah. Usfina kasih tahu ya, saluran eustachius itu adalah saluran yang menyambung dengan hidung. Hidung, ya. Nah, saluran eustachius itu bisa tenggorokan, hidung, telinga. Makanya biasanya kalau pergi ke dokter, itu kan ada dokter THT. Ya toh? THT itu telinga, hidung, tenggorokan. Nah, kadang makanya ya, kalau kamu pernah keselak enggak? Nah, keselak atau tersedak itu biasanya kan ada yang sampai keluar dari hidung. Ya toh, sampai pernah keselak keluar dari hidung kan perih. Nah, itu karena ada saluran eustachius. Itu ya. Nah, di telinga bagian tengah ya, ada itu tadi, ada membran timpani, tulang pendengaran, saluran eustachius. Dan telinga bagian dalam, yang di dalam sendiri yang kamu gak bisa lihat, itu ada kanalis semisirkularis, ada vestibulus, ada syaraf, koklea, ya, tingkap oval dan tingkap bulat. Nah, untuk lebih jelasnya, Usfina jelaskan. Nah, berikut adalah bagian-bagian telinga. Ya, telinga bagian dalam. Sebentar. Nah, sebentar. Nah, telinga bagian luar dulu, ya. Telinga bagian luar itu terdiri dari 3. Ada daun telinga, ya. Mas Alrafa nanti hidungmu mau tancepin itu gak bisa masuk gini kamu ke THT nanti. Loh, THT ya toh, telinga, hidung, tenggorokan. Ini jadi satu bagian. Itu. Nah, di daun telinga ada lubang telinga. Lubang telinga itu biasanya kalau kamu mau bersihkan telinga kan masuk ke lubang telinga. Nah, liang telinga itu ininya jaraknya kan kadang ada yang di dalam, ada yang di sini gitu toh. Nah, fungsi dari daun telinga adalah mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga, ya. Juga dapat melindungi telinga dari kotoran, itu namanya daun telinga. Ya, fungsi dari daun telinga. Nah, selanjutnya ada lubang telinga. Lubang telinga adalah tempat masuknya bunyi ke liang atau lubang telinga. Jadi sebelum masuk itu kan harus ada lubangnya dulu. Nah, ini baru masuk gitu ya, suaranya atau apa kotoran gitu ya toh.
Seandainya nggak ada amit-amit bayi itu amit-amit, seandainya nggak ada lubang, nggak ada daun telinga, pasti semua kotoran langsung masuk ke lubangnya, ke lubang telinga kan. Makanya kadang di pinggir-pinggirnya ini, pinggir-pinggirnya apa tulang daun telinga kan ada tulangnya, itu kan ada kotorannya kadang. Ya toh dibersihkan, gini ada kotorannya di belakang juga, itu karena kotoran itu nggak langsung masuk ke lubang telinga. Ya toh dia di pinggir-pinggir dulu gitu. Nah, selanjutnya liang telinga. Liang atau lubang telinga ya. Jadi nanti kalau ada soal fungsi dari lubang telinga ya, kalian nggak usah bingung karena liang dan lubang itu sama. Ya, misalnya Usfina jelaskan di sini liang. Terus kok soalnya pH nanti lubang. Nah, kalian nggak boleh bingung karena itu sama. Mereka saudara kembar ya. Merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Ya, liang telinga, liang itu salurannya ini loh, salurannya ini. Itu penghubung antara lubang dan gendang yang ada di sini. Ya. Nah, gendang telinga itu meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Jadi kalau ada bunyi, misal Usina ngomong bunyi kan kalian dengar. Nah, itu yang meneruskan itu ya itu diteruskan di liang telinga terus sampai ke gendang, akhirnya kalian dengar apa yang Usina katakan. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah tadi yang warnanya pink, dikasih warna pink ya. Telinga bagian tengah dan fungsinya. Nah, pada bagian tengah ini gelombang bunyi diteruskan ke dalam telinga. Ya. Nah, di telinga tengah itu juga ada bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya apa aja, Us? Ada 3. Ya, yang pertama gendang telinga. Nah, gendang telinga ini, Nak, yang biasanya kalau kalian membersihkan telinga itu harus hati-hati. Gitu. Jangan sampai terlalu menekan gitu loh. Nanti takutnya pecah, amit-amit gitu, jangan sampai. Nah, itu nanti jadi tuli gitu. Makanya hati-hati sekali kalau membersihkan telinga. Kalau belum bisa dibantu sama orang yang dewasa. Ya. Nah, soalnya kenapa kok gendang telinga itu rentan? Karena gendang telinga itu bentuknya berupa selaput tipis. Iya, Mbak Safa sama Mbak Zidna. Kayak balon gitu loh. Balon itu sudah ditiup, kan dia jadi apa namanya membesar. Nah, membesar itu kan tipis. Nah, kalau kena sesuatu benda yang tajam, cetek, duor kan gitu. Amit lah. Itu kayak gitu, si gendang itu seperti itu. Ya. Nah, fungsi dari gendang telinga itu mengubah bunyi menjadi getaran. Nah, selanjutnya ya, di telinga tengah itu juga ada 3 tulang pendengaran. Jadi telingamu ini itu ada tulangnya. Ya, tulangnya apa saja, Us? Tulangnya ada tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi. Ya, tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Ya, Ustazah ulangi. Ada 3 tulang, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Oke? Nah, fungsinya untuk apa, Us, ketiga tulang tersebut, Us? Fungsinya untuk memperkuat dan menghantar getaran. Ya, telingamu ini kalau ada tulangnya jadi kuat, ya toh kan ini keras ini. Tapi kalau bibir, lidah, kan nggak ada tulangnya. Itu makanya itu apa namanya lembek, ya nggak lembek, mesti nggak keras. Itu ya. Nah, fungsinya untuk apa, Us? Untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam, di dalam sini. Nah, yang selanjutnya adalah saluran eustachius. Saluran eustachius itu menghubungkan rongga mulut dengan telinga. Ya toh, eustachius itu menghubungkan antara rongga mulut dan telinga gini. Saluran eustachius. Ya. Dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Jadi di telinga itu diatur
keseimbangan udaranya. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Us. Paham, alhamdulillah. Paham, Us. Paham, Us. Ya, alhamdulillah. Ustazah lanjutkan. Nah, yang terakhir kan tadi ada 3 bagian telinga. Ada bagian luar, tengah, dan dalam. Nah, yang terakhir ini adalah telinga bagian dalam. Yang dalam sendiri, yang kalian tidak bisa melihat. Ya, ada 4. Apa saja, Us? Yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Ya, ada 3 saluran setengah lingkaran itu digambar. Yang ada panahnya warna hijau itu loh. Kan ada 3 itu setengah lingkaran yang bentuknya gini. Ada 3, 1, 2, 3. Itu fungsinya apa, Us? Untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, amit-amit jangan sampai ya toh. Kalau salah satumu ini ada yang tidak semestinya, bentuknya tidak semestinya, kamu jadi nanti tubuhmu itu nggak seimbang. Jadi berdiri itu bisa begini, tiba-tiba miring, tiba-tiba kenapa gitu. Ya. Jadi jaga telingamu. Kelihatannya cuma telinga seperti ini, tapi dia itu mempunyai fungsi ya, yang penting untuk tubuhmu masing-masing. Ya. Selanjutnya ada tingkap oval atau jorong. Merupakan celah berbentuk lonjong. Tingkap oval itu ada apa namanya? Ada panahnya warna hitam. Untuk meneruskan getaran ke rumah siput loh. Kalian itu tanpa sadar di telingamu ada siputnya. Enggak. Kenapa kok namanya rumah siput? Karena bentuknya seperti rumah siput begini. Ya toh. Temannya SpongeBob namanya siapa yang siput? Gary. Oh ya, ternyata di telingamu ada Gary-nya. Oke, nah rumah siput atau koklea ya toh, atau bisa dibilang Gary-nya SpongeBob. Enggak. Itu fungsinya mengubah getaran menjadi impuls. Jangan jajan Gary. Kamu lapar Mas Kafa. Namanya bener Gary nggak sih teman siputnya SpongeBob itu? Ya, Benar, Us. Benar. Oke, nah itu menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Ya. Terus bagian yang terakhir adalah saraf pendengaran. Ya, saraf pendengaran itu apa fungsinya? Untuk menerima rangsangan bunyi dari si Gary tadi. Koklea. Koklea rumah siput itu Gary. Nah, sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang waktunya latihan soal. Silahkan ditulis. Mbak Sausan Zahroh. Dinyalakan Mbak Sausan Zahroh. Us, ini pelajaran IPA. Iya, Nak. Nulisnya di tematik ya. Vina absen dulu. Mbak Danis dinyalakan saya videonya. Us. Oh, iya.
Oke, kamu tadi habis dari mana toh Mbak Danis? Masih nyari buku toh kamu? Ya, bukuku sudah ada. Terus kamu dari mana? Setipe us. Setiponya itu dijauhi nanti biar kamu gak salah-salah. Oh iya Mbak Sofi, Mbak Sofi sampai gini-gini. Sebentar terus gitu toh itu maksudnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maaf, maaf, maaf. Sudah selesai. Iya Mbak Raina, tunggu temennya dulu ya. Sambil nunggu temennya, Uswina absen lagi ya. Mas Chandra ada. Ada. Mas apa ada? Ada. Mbak Aisyah ada. Ada, Us. Ada Us. Mbak Valin ada. Ada us. Ada Us. Mas Kafa ada. Ada. Mas Andrew Wiwew ada. Ada. Mbak Asyifa ada. Ada, Us. Ada. Ih, Mbak Asyifa suaranya lucu kayak Atik. Mbak Brenda ada. Ada, Us. Ada. Mbak Danis ada. Ada us. Ada. Mas itu nggak ada. Mbak Mila ada. Mbak Mila ada. Mbak Mila. Us. Ya, Us. Oke, Mbak Mila cantik. Mbak Hana ada. Ada, Us. Ada. Mbak Hana ada.
Sudah, iya Mas Alwafa. Sebentar ya, Mbak Maureen ada. Ada, Us. Aduh. Mas Marcel ada. Ada. Mbak Naila Azmi ada. 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 Uswina rindu suaranya Mbak Naila. Mas Narendra ada. Oh iya Mbak Janis. Mas Narendra, iya Mbak, Mas Alfa. Mas Narendra ada? Ada. Ada. Mbak Asya ada? Ada, Us. Ada. Mas Raihan ada? Iya Mbak Sofi. Ada, Us. Ada. Raymond ada. Mbak Raina ada? Mbak Raina ada? Ada, Us. Ada. Mas Razka ada? Ada, Us. Ada, Us. Mas Razka udah sarapan belum? Udah. Mas Razka udah sarapan belum kok ada nih? Sudah. 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 Iya, Ustazah. Lanjutin, Mbak Saufura ada? Ada, Us. Ada, Us. Mbak Zidna ada? Ada, Us. Ada, Mbak Zidna. Kalau kamu sudah gabung, sudah masuk kelas, kok ternyata temenmu belum gabung, ya kamu nggak usah keluar. Itu sama halnya. Kamu masuk sekolah, temenmu belum ada, terus kamu pulang. Maksud kamu mau pulang? Kalau temenmu belum datang, ya tetap masuk toh. Ya, uang biasanya Mbak Sudah. Oh iya. Biasanya Mbak Sofi itu juga gitu. Gabung kelas Google Meet belum ada, ya Mbak Sofi tetap di kelas. Itu sama halnya kalau udah masuk, oh iya Mas Ajal, sama aja kalau kamu udah masuk terus temenmu nggak ada di sekolah, tapi kamu pulang. Ya masa kamu mau pulang? Oke, ini sudah semua nak ganteng, nak cantik. Sudah, Us. Ya. Sudah, Us. Oke, karena suara terbanyak itu sudah, ya. Nanti kalau ada yang belum, bisa melihat di PPT, oke? Sebentar, Usfina izin minum dulu ya. Oke, sudah. Sekarang Ustazah akhiri pelajaran IPA ya. Semoga pelajaran IPA ini bermanfaat. Kalian paham sama pelajaran IPA ya. Kalau ada kesulitan nanti mengerjakannya bisa lihat di PPT atau di rangkuman. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Us izin minum, iya Mbak Hana.
Ini ada apa kok kalian pada ketawa? Nah, sekarang kita belajar PPKN ya. Bukunya tetap di buku tulis terus izin minum juga. Ya. Iya. Iya, Mbak Asyifa Raihanun Suryanto. Nah, apa namanya? Sekarang kita belajar PPKN ya. Dinyalakan toh videonya Mas Reza, Mas Rehan, Mbak Aisyah, Mbak Brenda, Mas Kafa, Mbak Mila, Mas Chandra, Mbak Naila, Mas Afa, Mbak Maurin. Dinyalakan videonya ya. Nah, gitu loh. Sama kayak di sekolah, kan Usina juga lihat wajahmu toh kalau di sekolah. Masa kamu di sekolah pakai topeng kan enggak? Kan kamu kalau di sekolah ya wajahmu biasa gini, ya toh? Enggak apa-apa, kamu mau ngapain aja itu loh enggak apa-apa. Sudah terlihat PPT-nya Usina? Sudah. 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 Ya, hari ini kita belajar tentang PPKN. PPKN-nya materinya adalah kerjasama dalam keberagaman, ya. Seperti kemarin, di satu kelas pun, ya, pasti ada keberagaman di antara kalian. Nisa, Mbak Hana suka makan nasi goreng. Terus Mbak Brenda sukanya mie goreng. Nah, itu kan juga keberagaman. Mbak Zidna suka sate ayam, Mbak Dani suka sate kambing, Mbak Raina suka jus jeruk, Mas Kafa suka jus alpukat. Nah, itu kan perbedaan, itu kan namanya keberagaman. Nah, di keberagaman itu kita juga harus ada kerjasama ya. Apa ya kira-kira kerjasamanya? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan. Kekayaan apa saja yang dimiliki bangsa Indonesia? Yang pertama ada budaya. Ya, seperti yang sudah Uswina jelaskan di minggu depan, kan masa depan, di minggu kemarin ya. Kalau budayanya di suatu daerah itu pasti berbeda. Ya, di Pulau Jawa sama di Pulau Bali sudah beda. Kok antar pulau, antar daerah pun sudah beda. Budaya di Kediri dan di Malang juga beda. Gitu ya. Suku, kalau suku itu lebih ke pulau ya. Suku Jawa, suku Madura itu juga sudah ada bedanya. Nah, agama. Nah, kalau kamu ini sekolahnya di SD Islam, pasti agamanya semua Islam. Tapi kalau nanti kamu SMP kok pengen SMP-nya negeri, di SMP 1, SMP 2, SMP 3, dan lain sebagainya, SMP negeri pokoknya, itu pasti agamanya ada yang berbeda. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, atau Konghucu, kan kita nggak ada yang tahu, ya loh. Soalnya sekolah negeri itu kan bebas. Mau agama apapun boleh. Nah, keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa atau anugerah dari Allah, ya.
Nah, contoh kerjasama dalam keberagaman yang ada di Indonesia adalah satu, kerja bakti. Nah, kerja bakti ini dalam hal apa saja? Dalam hal apapun, ya. Kerja bakti misal ada acara ulang tahun, kerja bakti atau gotong royong ya, gotong royong. Misal ada acara ulang tahun, Mbak Mila ulang tahun. Nah, otomatis kan kakak, bunda, ayah, atau mungkin ada saudaramu itu gotong royong mempersiapkan acaranya Mbak Mila itu tadi. Ya, nah kerja bakti itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bekerja sama. Nah, kerja bakti sama gotong royong itu sama-sama dikerjakan bersama-sama. Ya, tidak dikerjakan secara sendirian. Kalau kamu mengerjakan PR itu sendiri. Ya. Tapi kalau kamu membuat roti itu bisa berkelompok. Misal, nanti kalau sudah besar ya toh ternyata Mbak Hana, Mbak Siva, Mbak Asya itu satu SMP. Terus kalian mau main ke rumah Mbak Hana. Mbak Siva sama Mbak Asya, ayo kita masak-masakan yuk, kita bikin roti, nanti kita urunan, beli ini, beli nanti dimakan bareng. Nah, itu bisa, itu namanya juga gotong royong kerja sama. Gitu. Misalnya kalau kerja bakti itu membersihkan lingkungan, biasanya itu kerja bakti dilakukan di hari Minggu, di komplek rumahmu atau di desamu. Biasanya kan kerja bakti dilakukan di hari Minggu. Ya toh, kenapa kok dilakukan di hari Minggu? Karena kebanyakan orang itu kerja, liburnya pasti hari Minggu. Iya toh? Nah, kalau libur itu baru bisa melakukan kerja bakti. Jarang sekali ada kerja bakti, jarang, bukan nggak ada. Jarang sekali kerja bakti itu dilakukan di hari-hari efektif. Hari-hari efektif itu seperti hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu mungkin ada, karena ada kerja yang Sabtu itu libur. Tapi kalau hari Minggu itu pasti libur. Usfina pun juga liburnya hari Minggu. Senin sampai Sabtu Usfina di sekolah. Gitu ya. Nah, kerjasama yang lainnya adalah festival budaya. Festival budaya itu begini. Masyarakat dari berbagai suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimiliki. Misalnya festival budaya yang menampilkan budaya Betawi, Jawa, dan Bali. Ini kalau keseluruhan. Ada contoh kecil di sekitar kita. Biasanya dulu sebelum ada corona, ya toh? Izin minum, iya Mbak Syafa, Mbak Zina. Dulu sebelum ada corona kan ada toh festival budaya yang gini loh, yang ulang tahunnya Kabupaten Kediri itu loh. Yang biasanya yang di Gumul ada dandan-dandan, ada yang kirap itu loh, pawai lah. Itu kan juga salah satu festival budaya yang ada di Kabupaten Kediri. Itu menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri itu ada yang rumahnya di semen, ada yang di semen itu bukan kok rumahnya di semen, itu bukan. Daerahnya namanya semen ya. Ada yang dari semen, ada yang dari paku, ada yang dari kebudayaannya itu gini, pakaiannya itu gini. Nah, itu salah satu contoh festival budaya yang ada di sekitar kita. Sampai sini paham? Paham, Paham, Oke. Sebentar. Nah, selanjutnya sekarang waktunya latihan soal. Silakan menulis latihan soal. Ya. Tema kan Us? Nah nulisnya. Iya, Mas Raska, di buku tema. Dinyalakan videonya.
Sudah? Sudah, Us. Sudah, Us. Oke. Belum, Us. Iya. Sudah, Us. Sudah. Iya, Mbak. Sebentar ya, nunggu temennya ya. Sudah. Sudah.
Oke, sudah selesai semua? Sudah. Us. Ya, Usfina pakai masker, kalian jelas nggak? Jelas, Us. Oke, kalau sudah ya, ini sambil nunggu Ustazah Ocha, kalian boleh istirahat dulu ya, tapi sebelumnya kita foto dulu. Nyalakan videonya. Bentar, Us, tak ke kamar mandi dulu, Us. Oh iya, aku kamar mandi dulu. Ada sambil nunggu Mbak Dani, siapa yang mau pipis juga? Aku minum tak, Us. Minum mau. Mas Reza itu kamu di rumah sama siapa aja toh? Mas Reza, Mas Fahreza, kamu di rumah itu sama siapa aja? Mas Reza, kamu gak denger ah? Mas Reza, Mas Reza. Mbak Dani sudah belum ini ke kamar mandinya ini? Udah, Us. Oh, sudah, oke, boleh dinyalakan. Dinyalakan videonya semua, Mbak Asya, Mbak Maurin, Mbak Zidna, Mas Marcel, Mbak Brenda, Mas Chandra, Mas Narendra. Mbak Zidna, Mas Marcel, Mbak Maurin, Mas Narendra, dinyalakan videonya. Oke, Mbak Zidna dinyalakan. Mbak Naila. Mbak Naila sudah deh. Mas Chandra maksudnya. Oke, Mas Chandra, kurang Mas Chandra. Mas Kafa, kamu jangan gerak-gerak. Kamu kemana tak itu, Mas Kafa? Ya Allah, nah. Kamu jangan gitu kayak tukang sate. Oke, Mbak Sofi kemana ini, Mbak Sofi? Mas Kafa, kamu jangan gitu. Oke. 1, 2, senyum. Mbak Raina nggak usah ditutupi, Mbak Raina. Nah. Senyum 1, 2. Oke. Pasti Mas Marcelo ditutupi kok, Mas Marcelo. Sebentar. Oke, nah ini sambil nunggu Ustazah Ocha ya, kalian bisa istirahat dulu, bisa maem, bisa ngemil, bisa minum. Bisa istirahat, bisa mainan ya. Ustazah akhiri pelajaran tematik hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa sholat 5 waktunya, sholat duha. Ya, kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Oke, Ustazah akhiri, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan
Jangan lupa ya, Google Form-nya diisi. Google Form-nya tiap anak ada 2. Ya, ada keagamaan dan ada sikap. Oke.
Untuk bagaikan lalu diriku yang ku jaga.
Mbak Zidna ngapain? Iya tuh, Mbak Zina ngapus-ngapus kamu. Us kok lama? Iya, bentar ya. Us Ocha masih ngajar kelas 4B sama 4A. Mungkin di 4B belum selesai. Malah enak sih lama. Loh. Iya toh kamu tadi tanya, sekarang bilang enak. Ya. Hai Mbak Safi. Halo, akhirnya aku disapa. Bunda, ya Allah, Bunda. Halo. Halo. Nah, Mbak Safi itu siapa? siapa? Maksudnya siapa? Teman tetangga ini. Oh, Punya bukit? Punya dong. punya. Ya, Punya 2. parah. Coba tunjukin. Yang satu dipinjam adekku. Enaknya Popit itu apa sih? Menghilangkan stres enak. di hidupmu. Enak. Jadi pengen aku. Belilah. Ya, Bu. Menghilangkan gabut. Enggak terus suka anime toh. Nek pengen ya beli toh. Kayaknya boleh sih. Ketik aja. Langsung kira kita gitu mempersembahkan satu ini ya, satu lengkap dari kap. Double skill. Kok lama ya? Aku suka anime.
Aku suka anime. Naruto. Aku Kimetsu no Halo Yaiba. semuanya. Oh, Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. Apa? Oke, semuanya kamera dinyalakan terlebih dahulu. Kameranya dinyalakan semua. Ayo, yang makan ketahuan ini. Oh, nggak ada yang makan. Sudah selesai. Good, pintar. Yang lagi rebahan, ayo ketahuan. Dinyalakan semua, ayo. Mas Raihan, yang belum Mas Alkafa. Oke, good. Oke, Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job. Oke. Good morning, students. Good How are you today? Ada yang belum jawab salamnya Ustazah. Ayo ulang lagi yang belum. How are you today, students? I'm fine too, thank you. Ini suaranya siapa ya yang keras sekali? Suaranya menggema. Oke. Before we start our class today, let's reciting basmalah together. Oke, Ustazah mau share my presentation. Oke, sambil menunggu petanya Ustazah, please turn off your microphone. Turn off your microphone, please. Oke, Ustazah kasih waktu 1 menit untuk membaca. Dimulai dari sekarang. You may start now. Name is Sasa Nurunita. My nickname is Sasa. I live in Surabaya. Ayo, dimatikan dulu mic-nya. Dimatikan dulu mikrofonnya. Pembacanya di dalam hati dulu ya. Mulai lagi. Oke, sudah selesai membacanya? Udah, Us. Seperti biasa. Benar ya, mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu biar suaranya tidak menggema.
Nah, seperti biasa, saya akan memberikan contoh untuk membacanya dengan pronunciation yang benar. Kemudian, selama Ustazah membacakan satu kalimat, harap mikrofonnya dimatikan atau teman-teman bisa silent, ya, silent, please. Nah, kalau Ustazah bilang silent, please, harap diam sebentar, oke? Nanti yang bicara gantian. Kalau Ustazah bilang repeat after me, baru kalian yang mengikuti Ustazah. Ya, baru mikrofonnya dinyalakan. Oke, can we start now? Us. Ya? Isi kamar mandi, us. Oke, boleh. Oke, boleh, silahkan. Ya. Oke, can we start now? Read the text carefully. Bacalah teks berikut dengan teliti. Hello, my full name is Sasa Nurmanita. Hello, full name. My full name is Sasa Nurmanita. Now, please repeat after me. 1, 2, 3, go. Hello. My full name is Oke, good job. Sama dikasih expressionnya yang tadi ya, yang kayak Ustazah contohkan. Hello, my full name is Sasa Nurmanita. Gitu. Jangan cuma flat. Hello, my full name is Sasa Nurmanita. No, kalian juga harus pakai expression biar lebih bagus. Intonasinya juga harus bagus. Good. Next, kalimat selanjutnya. My nickname is Sasa. My nickname is Sasa. Now your turn. Repeat after me. My nickname is Sasa. Okay, good. Nah. Suka nih Ustazah kalau sudah mengikuti ekspresinya juga nih. Ekspresinya bagus-bagus. Intonasinya bagus-bagus. Next. Silent please. Silent please. Suaranya masih ada yang masuk. Ayo, di silent dulu. Suaranya di silent dulu. Nanti kalau... Ya, oke, good. I live in Surabaya. I live in Surabaya. Now please repeat after me. I live in Surabaya. Okay, good. Okay, stop. Okay, I am 6 years old. I am 6 years old. Now please repeat after me. 1, 2, 3, go. I am 6 years old. Good. I study, bukan studi ya. I study at elementary school, Pelita Harapan 1, Surabaya. I study at elementary school, Pelita Harapan 1, Surabaya. Okay, 1, 2, 3, go. I study at elementary school, Pelita Harapan 1, Surabaya. Okay, good. Good job. Intonasinya sudah bagus ya. Betul. Next, I am 4th grade. I am 4th. Dikasih das belakangnya sebentar, didengarkan Ustazah dulu. 4th grade. 4th grade. Great. Okay, 1, 2, 3, go. I am 4th grade. Okay, stop, please. My hobbies are singing and dancing. My hobbies are singing and dancing. Now, please repeat after me. My hobbies are singing and dancing. Okay, good job. Next. My mother's name is Mrs. Anita. My mother, bukan mo ya, bukan mother, tapi mother. My mother's name is Mrs. MRS itu dibacanya Mrs. ya. Mrs. Anita. My mother's name is Mrs. Anita. Okay, now please repeat after me. My mother's name is Mrs. Anita. Okay, good job. Now, sekarang father. Ini dibacanya juga pakai A. Father.
My father. R-nya tipis saja. R-nya dibaca tipis. My father's name is Mr. Nurman. MR itu dibacanya Mr. My father's name is Mr. Nurman. Okay, now please repeat after me. My father's name is Mr. Nurman. Mr. Nurman. Okay, good job. Next sentence. I have one brother and two sisters. I have one brother and two sisters. Brother, ya, dibacanya bukan bro tapi bra. Brother and two sisters. Jangan lupa S-nya di belakang. Sisters. Okay, 1, 2, 3, go. I have one brother and two sisters. Okay, good. Good job. I like your pronunciation. Nice. Next, my favorite food is red rice. My favorite bukan favorit, tapi bacanya favorite. My favorite food is red rice. Okay, now please repeat after me. 1, 2, 3, go. My favorite Rice. Okay, good job. Next, ini dibacanya juga sama ya, favorite. Bukan fa, tapi V. Favorite. My favorite drink is milk. Milk. Okay, 1, 2, 3, go. My favorite is milk. Okay, good. Good job. Okay. Next. And also, bacanya juga O. And also, my favorite color is purple. Lagi. And also, my favorite color is purple. 1, 2, 3, go. And also, my favorite color is Okay, good job. Nah, sekarang semuanya please turn off your microphone. Ustazah mau salah satu dari kalian untuk mencoba membantu Ustazah untuk mengartikan. Nah, oke, Ustazah mau Mas Adi Chandra ada? Halo, Mas Adi Chandra, can you hear me? Ada Mas Adi Chandra? Ada. Oke, Mas Adi Chandra, coba diartikan yang dari kata ini, Mas. Sorry. Wait. Nah, ini. Halo, my full name is Sasa Nurmanita. Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya ini? Halo, namaku Mas Adi Chandra. Oh, iya? Oke, kalau begitu ini aja deh. Ustazah aja ya. Mas Adi nanti yang kalimat ketiga. Halo, my full name is Sasa Nurmanita. Halo, nama lengkapku adalah Sasa Nurmanita. My nickname is Sasa. Nama panggilanku, nickname itu artinya nama panggilan ya. Nama panggilanku adalah Sasa. Nah, sekarang giliran Mas Chandra. I live in Surabaya. Ayo Mas Chandra, sudah Ustazah bantu itu. Saya tinggal di Surabaya. Oke, good, pinter. Mas Chandra, Mas Adi Chandra. Next, Mas Chandra, satu lagi ini. Umurnya berapa Mas ini? I am 6 years old. Saya berumur berapa? 6 artinya 1, 2, 3, 4 6 tahun. Oke, good. Saya berumur 6 tahun. Next. Ocha minta bantuan ke Mas Fahreza. Ada? Mas Fahreza? Oke, good. Mas Fahreza, coba Ustazah minta tolong diartikan yang ini. Saya bersekolah di ini elementary school, SD, School
Pelita Harapan 1 Surabaya. Oke, good. Tambah satu itu lagi, Mas. I am 4th grade. I am 4th grade. Artinya saya kelas kelas 4. Iya, good. Thank you, Mas Wareza. Next, Us Ocha minta bantuannya Mas Marcel, ada? Ini Us. Oke, Mas Marcel. Coba diartikan yang ini Mas Marcel. My hobbies are singing and dancing. Hobi saya. Hobbies? Iya? Iya, hobi saya adalah betul singing artinya? Nyanyi dan menari. Oke, good. Mama Marcel, thank you. Oke. Selanjutnya akan Ustazah artikan ya. Coba didengarkan baik-baik. My mother's name is Anita. Ibu saya, ya ini artinya ibu saya bernama Bu Anita. And then my father's name is Mr. Nurman. Ayahku namanya Pak Nurman. Nah, ini dia memperkenalkan ayahnya. Kemudian I have 1 brother and 2 sisters. Saya mempunyai 1 saudara laki-laki sama 2 saudara perempuan. Sister itu saudara perempuan, kalau brother itu saudara laki-laki. Kemudian di sini ada my favorite drink, my favorite food is red rice. Nah, makanan kesukaannya Sasa itu nasi goreng. Kemudian ada lagi my favorite drink is milk. Kesukaannya Sasa, minuman kesukaannya Sasa itu susu. Dan also ini warna kesukaannya itu adalah ungu. Nah, sekarang kita belajar tentang, Ustazah mau review sedikit ya tentang greeting yang kemarin. Ayo, masih hafal nggak artinya greeting itu apa sih? Coba, Mbak Hana ada? Halo, Mbak Hana? Ada, Us. Oke, good. Mbak Hana, bisa greeting itu apa sih, Mbak? Greeting itu ucapan salam atau perpisahan ya? Ucapan salam. Oke, good, betul. Mbak Hana bisa bantu Ustazah untuk menyebutkan macam-macam greeting. Ada apa aja sih ucapan salam itu? Ada apa aja? Ustazah kasih contoh ya. Ustazah kasih contoh ya. Ada good morning. Nah, apa lagi, Mbak? Good afternoon. Oke, ada apa lagi? Good night. Oke, good. Satu lagi. Malam-malam. Good evening. Yes, good. Betul. Ada good morning, ada good afternoon, kemudian good evening. Dan yang terakhir adalah good night. Nah, kalau tanya kabar ya. Izin ke kamar mandi. Oh iya, boleh. Silakan, Yumi. Oke, selanjutnya Ustazah mau minta bantuan dari Mbak Brenda. Mbak Brenda ada, Mbak Brenda? Ada, Us. Oke, Mbak Brenda, kalau ada Ustazah mau tanya kabar, how are you today? Itu bisa dijawab apa aja, Mbak Brenda? Saya. Coba sebutkan 2. I am. Apa nggak ada pencuri? Mbak Brenda, bisa dengan suaranya Ustazah? Bisa, Us. Oke, apa Mbak? I am very. Iya, betul. I am very well. Sama satu lagi apa? Kalau how are you today? Jawabnya gimana, Mbak Brenda? I am fine. Ya. Ya kan biasanya kalau Ustazah tanya kan biasanya bilangnya gitu kan. How are you today? I am fine. Oke, thank you Mbak Brenda. Next. Nah, setelah ada greeting adalah apa lagi? Ada kalimat perpisahan, ada ungkapan perpisahan atau salam perpisahan. Contohnya ada apa aja ya selain goodbye? Siapa yang mau bantu Ustazah? Ustazah pengen ganti ya.
Mas Danis ada nggak? Mbak Janis, Us. Oh, Mbak Danis, maaf. Mbak Danis, Us. Mbak Danis ada? Ada, Us. Oke, Mbak Danis sebutkan satu saja contoh salam perpisahan selain goodbye. See you. See you, good. Kalau ada kalimat see you, jawabnya apa, Mbak? Kalau pakai ungkapan see you, jawabnya? See you atau see you later ya. Oke, satu lagi, Mas Edo. Ada Mas Edo? Mas Edo ikut ini nggak? Oh, belum. Enggak. Mas Raymond ada? Halo, Mas Raymond, can you hear me? Ya, Us. Oke, Mas Raymond, coba bantu saja selain kata goodbye sama see you. Apalagi, Mas? Salam perpisahan. Nice to. Oke, good. Nice to meet you. Jawabannya apa? Kalau ada yang bilang nice to meet you, jawabannya? Nice to meet you. Ditambahi. Ini dia. Nice to meet you too. Gitu ya. Jangan lupa dihafalkan di rumah. Oke. Nah, tadi greeting sudah, parting sudah. Sekarang kita belajar tentang perkenalan ya. Oke, ini langsung aja. Hi, what is your name? Nah, ini pandanya tanya ini ke anak-anak ini. Namanya siapa? Nah, karena pandanya ini belum kenal, makanya kalian harus memperkenalkan diri ya. Introduction. Nah, sekarang topiknya kita adalah introduction atau memperkenalkan diri kepada orang lain. Nah, ini contohnya. Nah, jadi nanti kalian membuat tugasnya hari ini adalah membuat video perkenalan atau rekaman perkenalan menggunakan bahasa Inggris ya. Boleh video, boleh rekaman suara. It's okay. Tapi yang lebih bagus adalah video, biar Ustazah hafal orangnya, atau ini yang ganteng, ini yang cantik-cantik, ini biar Ustazah tahu, biar hafal, oke? Tapi kalau memang nggak bisa pakai video, boleh pakai rekaman suara, nggak apa-apa. Nah, yang harus diperhatikan adalah nanti tugasnya ini kan, ini sudah Ustazah kirim di grup besar ya. Sudah ada di grup besar, formatnya ini juga sudah ada di grup besar, jadi nanti kalian tinggal scroll, ditarik-tarik ke bawah modulnya, di modul yang bahasa Inggris yang paling bawah nanti itu ada tugasnya ini. Jadi nanti kalian tinggal isi aja nama panggilan, nama lengkapnya siapa, nama panggilan. Mohon maaf Mas, bisa di turn off mikrofonnya ya. Gitu. Ya, dikerjakan apa enggak, Us? Iya, dikerjakan. Dikerjakan. Bisa dihentikan dulu sebentar. Sudah ya. Oke. Nah, ini nanti kalian silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Setelah ditulis, nanti kan diisi nama lengkapnya siapa, nama panggilan, terus ini nanti tinggalnya di mana sampai hobi. Setelah itu dihafalkan. Setelah dihafalkan, baru dibuat video, gitu ya. Nah, biar nanti ketahuan siapa yang sudah benar-benar menghafal, sudah benar-benar bisa sendiri tanpa membaca. Ada yang mana yang membaca. Itu Ustazah bisa tahu itu. Nanti yang sudah hafal sendiri itu nilainya lebih tinggi. Oke, nah ini contohnya. Nah, ini sudah ada Ustazah lengkapi sama contohnya. Ini ya. Bentar. Ini. Nanti yang pertama harus kalian kasih ini ya. Halo, good morning friend. Nah, di sini sudah ada kan contohnya. Nah, good morning friend sudah ada. Terus harus ada ini juga, let me introduce myself. Jadi jangan langsung, halo selamat pagi, perkenalkan. Jangan, hal yang lebih sopan itu harus dikasih let me introduce myself. Ada kalimat minta izinnya. Ini. Saya mau minta izin memperkenalkan diri, gitu.
Baru deh ini ditaruh nama lengkapnya. Nama saya Sasa Nurmanita. Nah, ini nanti bisa diganti. Bisa diganti contohnya, my complete name is Ocha Winda Febriana Santi. Nah, namanya Ustazah ini. My nickname is Ocha. Nah, you can call me Ustazah Ocha. Contohnya gitu ya, diisi sendiri-sendiri. Ini formatnya dari sini. Ini kalau mau di screenshot juga boleh. Silahkan di screenshot. Terus nanti diisi juga tinggalnya di mana. I live in dari Berdiri atau Ngoronggo atau di mana boleh. Kemudian jangan lupa umurnya. I am ... years old. Berapa? Ini diisinya pakai tulisan ya. Contohnya saya umurnya 10 us, dikasih gini 10 years old. Atau saya umurnya 11 us. Kalau 11 ya berarti tulisannya gimana? 11. Ini. Atau yang masih umurnya 9, boleh diisi 9 years old. Terus saya studinya di mana ya, Us? Nah, sekolahnya anak-anak di mana ya? Al-Huda, Us. Oke. SDI Al-Huda 2. Nah, karena SDI Islam, jadi di awalnya ditulis ini ya. I study at Islamic Elementary School Al-Huda 2 Kediri. Ditulisnya seperti ini, ada Islamic. Terus ini elementary school ini yang menunjukkan SD, sekolah dasar. Nah, terus namanya sekolahnya apa, Al-Huda berapa, terus Kediri. Jangan lupa juga di kolom ini kelas, saya kelas berapa? Nah, ini kelas 4. Kelas 4. Diisi kelas 4 sama. Ya, terus hobinya terserah. Hobinya boleh menyebutkan 1 atau 2 atau terserah, banyak juga boleh. Nanti kalau ada yang nggak tahu, saya hobinya bersepeda tapi nggak tahu artinya dalam bahasa Inggris bersepeda itu apa ya, Us? Boleh tanya Us Ocha langsung, atau boleh kalian tanya ke kakak, ke bunda atau ke ayah, boleh. Us, nanti waktu ngerekamnya seartinya. Oh, nggak usah, langsung ini aja. Apa? Nggak usah diartikan, tidak usah diartikan, tidak perlu diartikan. Langsung aja, halo, good morning friend, let me introduce myself, my complete name is ... Ustazah, Iya. rekamannya dikirim kapan? Rekamannya Ustazah tunggu sampai nanti jam 8 ya, paling molor besok nggak apa-apa deh. Besok pagi, is okay. Oke? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Ada yang masih belum jelas? Tidak. Tidak? Sudah paham semuanya? Berarti tugasnya hari ini apa ya, anak-anak? Membuat video. Video tentang apa? Perkenalan. Perkenalan diri. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Good. Ya? Izin ke kamar mandi. Iya, boleh. Boleh, silakan. Nah, pakai bahasa Inggris. Terus perlu diterjemahkan nggak ketika bikin videonya? Tidak. Oke, good. Oke, nanti tugasnya Ustazah tunggu ya. Boleh video, boleh rekaman. Boleh pakai voice note. Nggak harus video, mana yang lebih mudah. Jangan lupa dihafalkan ya. Soalnya nanti kalau sampai sudah kelas 6, nanti ada praktek memperkenalkan diri, tidak boleh membawa teks. Harus sendiri, harus hafal. Nanti kalau kurang, kalau hafalnya cuma beberapa saja, nanti poinnya juga kurang. Nah, jadi mulai dari sekarang dihafalkan, nanti biar di kelas 6 sudah panjang memperkenalkan dirinya, bisa dapat nilai 100 semua. Amin ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Any question so far? Tidak, Us. Tidak, oke. Mas Marcel kayaknya bahagia sekali. Halo Mas Marcel.
Oke, kalau tidak ada question, Ustazah mau tanya ini. Untuk studinya nanti diisi gimana? Bahasa Inggrisnya SDI Al-Huda 2? Islamic Elementary School. Ya, good. Islamic Elementary School Al-Huda 2, Kediri. Untuk kelasnya diisi apa? Diisi 4 grade. 4 grade, good. Kalau nama panggilan itu bahasa Inggrisnya yang mana ya? Nickname atau complete name? Nickname. Nickname. Kalau nama panjang atau nama lengkap itu diisi? Complete name. Name, good. Nickname. Jangan lupa umurnya diisi pakai bahasa Inggris juga ya. Oke. If there is no question. Oke, before we close our class today, let's pray together. Ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup pertemuan hari ini.